Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Permatasari dari kelompok 3 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Trianggajati, berasal dari kelompok 3 NIM 2120602133 dari Ekonomi Syariah 4. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Islam Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Karena di sini kita belajar tentang ekonomi yang berbasis syariah, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas aktual manusia ataupun perilaku manusia secara aktual ataupun empiritikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berdasarkan syariat Islam dan mengambil sumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ataupun ijtihad para ulama dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, ataupun falah baik dalam dunia maupun di dalam akhirat. Nah, dalam ekonomi syariah ini bukan sekedar nilai ataupun etika yang secara normatif, namun juga bersifat positif, karena dalam ekonomi syariah itu terdapat kajian tentang aktivitas manusia secara aktual dan juga problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik produsen maupun konsumen bukan sebagai seorang raja. Keduanya masih perlu dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan juga sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, dalam ruang lingkup ekonomi itu terdapat hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan itu semua harus ada landasan, yaitu dalam sumber hukum ekonomi Islam. Apa sih hukum ekonomi itu? Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma ataupun kaidah-kaidah ataupun keputusan hukum yang mengatur tentang segala kegiatan-kegiatan di dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi Islam itu ada 3 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan kita membacanya pun bernilai ibadah. Nah, Al-Quran adalah dasar sumber hukum ekonomi Islam yang asli dan juga abadi, serta merupakan sumber rujukan utama oleh syariat Islam. Karena di dalam Al-Quran terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh ataupun global beserta rinciannya. Dalam Al-Quran dijelaskan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam berekonomi, apa yang boleh kita lakukan dalam berekonomi, dan kebenarannya pun sudah tidak bisa diragukan lagi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifan Trianggajati tentang As-Sunnah dan juga ijtihad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajeng. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan, sangat tipis sekali antara Al-Hadis dan As-Sunnah. As-Sunnah yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan Al-Hadis kepada sahabat Nabi Muhammad SAW juga. As-Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Baik, selanjutnya ijtihad. Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan untuk mendapatkan hukum syar'ah dan dalil yang terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan ini dilakukan oleh para ulama dalam suatu masalah hukum ekonomi. Misalnya, menentukan hukum baik atau buruk suatu kegiatan ekonomi tersebut.
Ijtihad terbagi dua, yaitu ijma dan qiyas. Ijma merupakan suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas adalah suatu proses mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Ijma dan qiyas ini berbeda loh. Kalau ijma kan mengumpulkan suatu hukum, mengumpulkan perkara dan mengambil kesimpulan hukum dan meyakininya. Sedangkan qiyas yaitu mempersamakan perkara ini dengan perkara lainnya dan mengambil kesimpulan atas suatu masalah tersebut. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.